Ziarah merupakan ungkapan rohani yang usianya setua umat manusia itu sendiri dan bisa ditemukan pada setiap budaya. Berziarah berarti melakukan perjalanan jauh menuju suatu tujuan untuk mencari tempat tinggal. Jadi, ziarah menyadarkan kita kembali bahwa hidup kita sendiri adalah ziarah menuju ke rumah Bapa di surga. Setiap manusia di dunia ini adalah seorang peziarah. Gua Maria Lawangsih terletak di kawasan Pegunungan Menoreh, tepatnya di Dusun Patihombo, Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara kegerejaan berada di wilayah paroki administratif Santa Maria Fatima Pelem Dukuh yang berinduk di paroki Santa Maria Tak Bernoda Nanggulan, Keuskupan Agung Semarang. Goa Maria Lawangsih semula merupakan tempat bersarangnya kelelawar, oleh masyarakat disebut Gua Lawa. Awalnya, Gua Lawa hanyalah semak belukar yang memiliki lubang kecil di pintu goa, namun lorong-lorongnya bisa dimasuki oleh manusia untuk mencari kotoran kelelawar sampai kedalaman yang tidak terhingga. Karena faktor tidak adanya penerangan dan suasana dalam goa yang pengap, maka tidak banyak penduduk yang bisa masuk ke dalam goa. It always stays, even when I'm hiding. I'm standing on an island waving at the shore. Pada tahun 1990-an, Goa Lawa sempat dijadikan oleh muda-mudi stasi Pelem Dukuh untuk tempat memulai berdoa jalan salib. Namun setelah itu tidak ada perkembangan yang berarti sampai tahun 2008. Pada bulan Juli 2008, Goa Lawa yang semula milik keluarga T. Supino, telah dihibahkan kepada gereja. Pembangunan yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh umat, dan didukung keinginan umat untuk memiliki tempat berdoa di tempat terbuka, serta diinisiasi Romo Paroki Santa Perawan Maria Tak Bernoda Nanggulan Romo Ignatius Slamet Rianto, PR, Goa Lawa memiliki sumber air begitu besar, sehingga membuat hibah tanah dan Goa Lawa menjadi suatu pilihan yang menarik untuk ditindaklanjuti. Pencangkulan pertama pembangunan Goa Maria Lawangsih dilaksanakan pada hari Senin Kliwon, tanggal 25 Agustus 2008. Oleh karena itu setiap Senin Kliwon pada tiap bulannya selalu diadakan misa peringatan hari jadi Goa Maria Lawangsih. Misa perdana di Goa Maria Lawangsih diadakan pada tanggal 30 September 2008 sekaligus misa pembukaan bulan Rosario oleh Romo Ignatius Slamet Rianto, PR. Pengerjaan goa tidak menggunakan alat-alat modern. Disinilah mukjizat itu terjadi. Selama hampir 1 tahun, umat Katolik dan warga sekitar Goa Lawa bekerja bersama, menggali tanah, mengangkat, membersihkan dan membuat goa menjadi seperti saat ini. Semua dilakukan dengan penuh semangat, kerjasama dan pelayanan. Nama Goa Lawa ingin dipertahankan oleh umat, agar menjadi prasasti bagi tempat peziarahan umat Katolik. Akhirnya, Goa Lawa diberi nama baru, Goa Maria Lawangsih.
Setelah pembangunan dirasa selesai, maka pada tanggal 29 September 2009 dilaksanakan prosesi arak-arakan dan pemasangan patung Bunda Maria di Goa Maria Lawangsi. Prosesi ini dimulai dari Gereja Santa Maria Fatima Pelem Duku menuju Goa Maria Lawangsi, dipimpin oleh Romo Ignatius Slamet Rianto, PR. I'm standing on an island waving at the shore. Will you find me if I say no more? No more, no more, no more. Pada tanggal 25 Mei 2010 Goa Maria Lawangsi diresmikan oleh Bupati Kulon Progo saat itu, Bapak Dr. Dustoyo Santosadipo. Dan Goa Maria Lawangsi diberkati oleh Uskup Agung Semarang Monsinyur Johannes Pujo Sumarto pada tanggal 22 Desember 2013. Blue days echo in my heart. They fall silently in this endless maze. I'm trying to Goa Maria find Lawangsi my ini way cukup besar. back Di belakang home. patung Bunda Maria terdapat lorong goa yang sangat panjang, dalam dan indah dengan stalaktit dan stalagmit yang mempesona. Di dalamnya terdapat sumber air yang mengalir tiada henti, jernih dan sejuk, yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar Goa Maria. Will you find me if I say no more? No more, no more. Kekhasan Goa Maria Lawangsi yakni eksotisme goa alamnya. Goa ini sungguh merupakan goa alam kedua di Keuskupan Agung Semarang setelah Goa Maria Tritis Wonosari, Gunung Kidul. Seperti yang kita ketahui, tidak banyak tempat doa yang berupa goa alami. Goa Lawangsi merupakan salah satu goa alami tersebut. No more doubts or asking why. Blue oceans melt into gold. Berdevosi kepada Bunda Maria adalah mengagumi, menghormati dan menghayati cara hidup Maria sebagai perwujudan cinta kasih kita kepadanya. So new days, come on, paint my life with color in this blue phrase. Bunda Maria hanya ada satu. Pribadi Bunda Maria yang satu dan sama itulah yang ditemui di setiap tempat ziarah. Namun demikian, masing-masing tempat ziarah itu berguna untuk mengingat kekhasan pesan Bunda Maria di setiap tempat ziarah. Kekhasan itu justru memperkaya penghayatan iman dan khususnya devosi kepada Bunda Maria. Will you hear me if I say no more? No more, no more. Keberadaan Bunda Maria tidak terpisahkan dari Yesus Kristus. Bunda Maria dianugerahkan peran yang unik dalam karya keselamatan Allah bagi manusia. Kelahiran Bunda Maria menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. No more. Menemukan Tuhan dalam keheningan adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan Goa Maria Lawangsi, karena merupakan gua alami dan udaranya sangat sejuk. Letaknya jauh dari keramaian kota membuat tempat ini sangat nyaman untuk berdoa maupun meditasi, mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Haze pulls me into a storm. These blue days are sometimes hard to swallow. I'm
standing on an island waving at the shore. Will you find me if I say? Nama Lawangsi dimaksudkan untuk mengabadikan nama asli gua tersebut sekaligus memiliki makna rohani. Lawangsi berasal dari kata lawang bahasa Jawa, pintu, dan si, bahasa Jawa, rahmat atau berkat. Sehingga Goa Maria Lawangsi diharapkan bisa menjadi pintu berkat dan rahmat bagi para pendoa, peziarah dan masyarakat sekitarnya. Blue days echo in my heart. They fall silently in this endless maze. Gua Maria Lawangsi terus berbenah, ada tambahan fasilitas tempat berdoa yakni kapel dan rumah singgah. Kapel dan rumah singgah diresmikan dan diberkati oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko Uskup Agung Semarang pada tanggal 21 Juli 2018. I'm standing on an island waving at the shore. Will you find me if I say no more? No more. Dengan melakukan perjalanan ziarah ke Gua Maria, biasanya akan mampu mendatangkan energi positif ke dalam tubuh maupun jiwa. Selain itu, ziarah juga mampu meluruhkan kegundahan yang sedang berkecamuk, dan mengendalikan kegelisahan yang sedang melanda. My dreams are full of sky. No more doubts or asking why. Blue Manfaat ziarah rohani Katolik bukan hanya tentang mengunjungi tempat-tempat suci, tapi juga tentang memperkuat iman dan spiritualitas melalui doa, meditasi, dan refleksi, mempelajari sejarah dan tradisi Katolik, menjalin persekutuan dengan umat Katolik lainnya dan membangun komunitas yang kuat, mendapatkan pengalaman spiritual yang tak terlupakan dan membawa perubahan positif dalam hidup. Come on, paint my life with color. In this blue phrase, I'm just a word without a home. Perjalanan menuju Goa Maria Lawangsi dapat ditempuh dengan mengendarai sepeda motor, minibus, atau mobil pribadi. Sampai sekarang, bus besar masih sulit untuk menjangkau Goa Maria Lawangsi karena adanya beberapa tikungan kecil. Apabila menggunakan bus besar, peziarah dapat transit di Gereja Katolik Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Nanggulan. No more, no more, no more. Devosi dengan mengunjungi Gua Maria bisa dilakukan pagi, siang, atau malam, kapanpun selagi kita memiliki kesungguhan dan niat untuk berdevosi. Namun jangan sampai melupakan ungkapan iman kita yang utama sebagai umat Katolik, yaitu tetap mengikuti perayaan Ekaristi.